wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Arya Pratipto dari kelas 10E nomor absen 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerajaan Kutai. Dan yang akan saya bahas pada kali ini terdapat latar belakang berdirinya kerajaan, masa kejayaan, masa kemunduran, dan peninggalan-peninggalannya. Yang pertama adalah latar belakang berdirinya kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad keempat Masehi di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di tepi Sungai Mahakam. Berdirinya kerajaan ini terkait dengan masuknya pengaruh budaya dan agama Hindu dari India atau melalui perdagangan. Kita tahu tentang kerajaan Kutai dari penemuan prasasti Yupa. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengenal sistem pemerintahan kerajaan dan pengaruh kebudayaan India. Jadi prasasti Yupa, kita juga tahu bahwa pendiri kerajaan Kutai adalah Kudunggal. Setelah itu putranya Aswawarman menjadi raja pertama bercorak Hindu. Kemudian kerajaan ini dilanjutkan oleh Mulawarman. Berdirinya kerajaan Kutai tidak terlepas dari perdagangan di sekitar Sungai Mahakam. Lokasi ini strategis sehingga memungkinkan interaksi dengan pedagang asing dan mempercepat masuknya budaya Hindu. Lalu yang kedua adalah masa kejayaan kerajaan Kutai. Masa kejayaan kerajaan Kutai terjadi ketika Raja Mulawarman memerintah. Raja Mulawarman adalah raja ketiga dari kerajaan Kutai setelah Kudungga dan Aswawarman. Menurut prasasti Pak, Raja Mulawarman dikenal sebagai raja yang kuat dan bijaksana, yang memiliki kekuasaan yang luas dan berhasil menundukkan raja-raja lain, sehingga wilayah kekuasaannya semakin luas. Pada masa itu kerajaan Kutai tidak hanya sekuat dari segi politik, tapi juga dari segi kehidupan sosial dan keagamaan. Raja Mulawarman sangat peduli dengan kehidupan keagamaan. Ia sering melakukan upacara keagamaan Hindu seperti Krayatya-stoma. Ia juga memberikan persembahan besar kepada kaum Brahmana. Ia pernah memberikan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Di bidang ekonomi, kerajaan Kutai berkembang dengan sangat pesat. Petanya yang strategis di jalur perdagangan internasional antara India dan Tiongkok membuatnya sangat penting. Masyarakat kerajaan Kutai hidup dengan sangat makmur. Mereka melakukan kegiatan seperti perdagangan, pertanian, dan kerajinan. Kondisi ini membuat kerajaan Kutai hidup dengan sejahtera dan stabil. Hal ini juga mendukung kejayaan kerajaan Kutai secara keseluruhan. Kerajaan Kutai memiliki kombinasi kekuatan politik, kemajuan ekonomi, dan kehidupan keagamaan yang kuat. Masa pemerintahan Raja Mulawarman menjadi puncak kejayaan kerajaan Kutai. Ini yang ketiga adalah fase kemunduran. Kerajaan Kutai mulai melemah setelah Raja Mulawarman tidak lagi memerintah. Pada masa Raja Mulawarman, kerajaan Kutai sangat makmur karena pertanian dan perdagangan berkembang pesat. Namun setelah Raja Mulawarman wafat, kualitas pemimpin yang memerintah setelahnya menurun drastis. Akibatnya keadaan politik di kerajaan menjadi tidak stabil. Pergantian raja yang sering terjadi membuat pemerintahan kerajaan Kutai menjadi lemah. Kerajaan tak lagi bisa mempertahankan kemakmuran seperti waktu masa Raja Mulawarman. Selain itu, permasalahan di dalam kerajaan juga menjadi penyebab utama kemunduran kerajaan Kutai. Persaingan antar pejabat tinggi dan ketidakmampuan mengatur pemerintahan menyebabkan ketanaman politik. Keadaan ini melemahkan sistem pemerintahan kerajaan Kutai dan memberi kesempatan kepada pihak luar untuk mengintervensi urusan kerajaan. Dari sisi ekonomi, perubahan jalur perdagangan sangat mempengaruhi kemunduran kerajaan Kutai. Dulu letak kerajaan Kutai sangat strategis di jalur perdagangan, tetapi sekarang menjadi kurang menguntungkan karena berkembangnya pusat perdagangan baru. Akibatnya, aktivitas ekonomi menurun drastis dan pendapatan kerajaan melemah. Selain itu, tekanan dari kerajaan lain, termasuk Islam, juga membawa perubahan besar dalam struktur kekuasaan dan budaya masyarakat Kutai. Sejak kemunduran kerajaan Kutai terjadi ketika kerajaan Kutai akhirnya ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai Kartanegara yang bercorak Islam. Raja terakhir kerajaan Kutai Maharaja Dharmasetia gugur dalam konflik melawan penguasa Kutai Kartanegara. Sejak saat itu, wilayah kekuasaan kerajaan Kutai berada di bawah pemerintahan baru, dan sistem kerajaan Hindu yang lama pun berakhir. Kemudian yang terakhir adalah peninggalan-peninggalannya. Yang pertama adalah prasasti Yupa, kedua kaum Jiwa, yang ketiga kura-kura emas, keempat Sultan Kutai, keenam Alun Muncang, atau Sultan Kutai. Prasasti Yupa adalah tugu batu peninggalan kerajaan Kutai. Fungsinya untuk mengingat hewan kurban dalam upacara keagamaan Hindu. Prasasti ini juga memuat tulisan berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti ini menceritakan silsilah kerajaan
Istilah raja-raja kota seperti Kudung, Aswawarman, dan Mulawarman. Prasasti ini juga menggambarkan kemuliaan hati Mulawarman yang membalaskan kekuatan karena dari prestasi IPA sangat penting menjadikan bukti awal adanya pengaruh Hindu di Indonesia. Menunjukkan bahwa masyarakat kota sudah memiliki sistem sosial dan keagamaan yang terstruktur atau menjadi bukti tertulis tertua sejarah Indonesia. Prestasi IPA juga lalu adalah isi dan makna dari prestasi IPA. Yang pertama adalah berisi tentang raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Kutai. Kedua, Mulawarman digambarkan sebagai raja yang bijaksana dan dermawan. Ketiga, disebutkan bahwa Mulawarman memberikan sedekah sejumlah 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Keempat, disebutkan bahwa Aswawarman diakui sebagai pendiri keluarga dan disamakan dengan Dewa Matahari. Dan yang terakhir, menceritakan kondisi kehidupan di kota yang makmur dan sejahtera. Yang kedua adalah kalung jiwa. Kalung jiwa merupakan salah satu peninggalan kerajaan kota yang berupa kalung emas yang memiliki liontin berbentuk lingkar dan yoni, simbol dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati dalam agama Hindu, sehingga menunjukkan kuatnya pengaruh Hindu di Kutai. Kalung ini ditemukan sekitar tahun 1890 di daerah Danau Lipan, Muara Kaman pada masa Sultan Asih Muhammad Sulaiman, dan hingga kini masih digunakan sebagai perhiasan kerajaan, khususnya saat upacara penempatan Sultan baru. Yang ketiga adalah kura-kura emas. Kura-kura emas adalah peninggalan yang unik dari kerajaan Kutai, yang berbentuk patung kecil yang terbuat dari emas sekitar 23 karat. Sekarang kura-kura emas disimpan di Museum Mulawarman, Tenggara. Benda ini sangat berharga karena merupakan artefak sejarah. Selain itu, kura-kura emas juga memiliki makna yang sangat dalam, yaitu sebagai lambang Dewa Wisnu dalam agama Hindu, yang digunakan dalam upacara-upacara penting seperti saat penobatan Sultan. Menurut catatan sejarah, kura-kura emas ini konon merupakan hadiah dari seorang pangeran Tiongkok untuk putri kerajaan Kutai. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Kutai memiliki hubungan budaya dan diplomasi yang baik dengan negara lain di luar Nusantara. Kura-kura emas menjadi simbol yang sangat penting dalam sejarah dan kebudayaan kita. Keempat adalah pedang Sultan Kutai. Pedang Sultan Kutai adalah salah satu benda bersejarah dari kerajaan Kutai. Pedang ini berasal dari sekitar abad ke-13 dan juga dikenal sebagai pedang Kalimantan. Pedang Sultan Kutai terbuat dari emas dan dihiasi dengan berbagai batu mulia. Pedang ini bukan hanya senjata. Pedang Sultan Kutai juga melambangkan kekuasaan, kehormatan, dan kejayaan kerajaan. Pedang ini juga menunjukkan kemampuan teknologi dan seni lokal masyarakat Kutai pada masa itu. Saat ini, pedang Sultan Kutai disimpan di Museum Nasional. Yang kelima adalah kalung uncal. Kalung uncal merupakan salah satu peninggalan penting dari kerajaan Kutai yang berupa kalung emas sekitar 18 karat dengan hiasan relief cerita Ramayana, khususnya tokoh Sri Rama dan Dewi Sinta. Kalung ini memiliki fungsi utama sebagai simbol kekuasaan raja karena digunakan dalam upacara penobatan dan menentukan sah atau tidaknya seorang raja kota saat dilantik. Selain itu, kalung ini dipercaya berasal dari India yang disebut sebagai unsele dan menunjukkan adanya pengaruh budaya Hindu dalam kerajaan Kutai. Hingga sekarang, kalung uncal menjadi pusaka bersejarah yang disimpan di Museum Mulawarman dan dianggap sangat bernilai karena hanya sedikit di dunia. Dan yang terakhir adalah ketopong Sultan Kutai. Ketopong Sultan Kutai adalah mahkota kebesaran raja di Kesultanan Kutai yang terbuat dari emas dan dihiasi permata. Ketopong ini melambangkan kekuasaan dan kemuliaan seorang sultan dalam memimpin kerajaan. Selain sebagai simbol politik, benda ini juga menunjukkan tingkat kemajuan seni dan budaya masyarakat Kutai pada masa itu, terutama dalam bidang kerajinan logam dan perhiasan. Ketopong biasa digunakan dalam upacara adat atau penobatan sultan, sehingga memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi bagi masyarakat Kutai hingga sekarang. Berikut adalah gambar dari peninggalan-peninggalan dari kerajaan Kutai. Ini terdapat prasasti Yupa, kalung jiwa, kura-kura emas, pedang Sultan Kutai, kalung uncal, dan ketopong Sultan Kutai. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Di sini saya mengambil beberapa sumber yang akan saya gunakan sebagai referensi. Di sini terdapat
Kompas, Mas.com, Gramedia, Liputan 6, dan haloeduksi.com. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.